Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Monster laut bergerak dan maju, dengan makhluk misterius itu sebagai pemimpin, kita tidak punya cara untuk bertahan. Semua orang, apa yang harus kita lakukan? Presiden berkulit hitam itu dengan cemas melihat ke sekeliling ruang pertemuan, ekspresi semua orang serius. Presiden melanjutkan dengan cemas, saat ini, jumlah kematian telah mencapai 210.800, ini berarti lebih dari 21.000 pemberitahuan kematian. Matanya mulai mengalir, hati semua orang tenggelam ketika mereka mendengar ini. Mereka sudah kehilangan begitu banyak nyawa. Luo Feng menyaksikan makhluk misterius di layar, makhluk itu membunuh dan memakan orang-orang Amerika, sementara itu menyakitkan untuk menonton dan dia mengasihani mereka, perasaannya tidak terlalu kuat. Sebaliknya, apa yang dia rasakan lebih dari perasaan menindas. Jika itu Amerika hari ini, bagaimana dengan besok? Jika itu adalah senegaranya Cina sendiri yang dimakan dalam puluhan ribu, begitu banyak dari mereka sekarat. Dia tidak bisa membayangkan adegan seperti itu terjadi. Itu tidak boleh dibiarkan terjadi. Luo Feng mengepalkan tangannya dengan erat. Dari mana asal makhluk ini? Tidak ada yang pernah melihatnya sebelumnya. Petik 2. 4 cakar, dengan sayap, dengan sisik yang menutupi sayap. Bagaimana bisa menelan basis dalam satu tegukan? Apa monster ini? Ada diskusi lembut di ruang pertemuan, para pemimpin berbagai negara, ketua, perwakilan semua memiliki ekspresi yang sulit dan khawatir. Menghadapi makhluk tak dikenal yang muncul entah dari mana, binatang yang mengerikan, semua orang bingung dan tersesat. Bahkan Hong, Dewa Guntur tampak serius, mereka jelas untuk dapat memimpin dua monster Grand Emperor dan tidak terluka terhadap sinar laser yang paling kuat. Kekuatan makhluk ini jauh melebihi kekuatan mereka. Aku tahu. Tiba-tiba, suara berbahasa Inggris bergema, telinga Luo Feng secara otomatis mengaktifkan fasilitas penerjemahan ruang virtual. Apa yang kamu tahu? Luo Feng menoleh. Semua orang di ruangan itu berbalik. Seorang lelaki tua dengan rambut putih penuh berteriak. Semua orang melihat ke atas. Lelaki tua itu berkata, "Aku Klaus, dari Hari Alliance, aku bertanggung jawab atas penelitian dan dokumentasi reruntuhan arkeologi." Petik 2. Apa yang kamu tahu? Hong, berpakaian hitam, bertanya padanya. Semua orang di ruang rapat menoleh padanya. Lelaki tua dengan rambut putih penuh itu membungkuk sedikit sebelum menegakkan tubuh. Salam para ketua, perwakilan, semua orang tahu untuk sampai ke tingkat perwakilan adalah untuk benar-benar masuk ke tingkat pelancong bintang 1. Sebagian besar perwakilan tetap diam. Namun, beberapa pemimpin negara bersama dengan beberapa lusin wargot dalam pertemuan ini terkejut. Diam, kata Hong serius. Diam. Klaus berambut putih melanjutkan, mengikuti catatan dan data peradaban kuno, begitu seorang pelancong bintang mencapai level 9, untuk maju lebih jauh akan mencapai tingkat bintang. Di atas itu terletak tingkat alam semesta, dan dibutuhkan galaksi yang tak terhitung jumlahnya untuk melahirkan pejuang tingkat alam semesta. Namun di alam semesta yang luas, ada beberapa monster yang sangat unik makhluk luar angkasa. Petik 2. Hong, bersama dengan Dewa Guntur dan yang lainnya terkejut, mereka jelas tidak tahu tentang makhluk luar angkasa sebelumnya. Binatang ruang angkasa, jumlahnya sangat sedikit, salah satu dari mereka yang dewasa dapat dengan mudah mencapai tingkat alam semesta. Mereka dapat dengan mudah menghancurkan sebuah planet. Mata Klaus menyala, ia menunjuk ke arah makhluk misterius layar. Makhluk misterius ini, mungkin adalah makhluk luar angkasa, jenis makhluk luar angkasa yang menelan. Jenis menelan adalah jenis yang sangat kuat di antara binatang buas. Untuk dapat menelan pangkalan berarti ia memiliki beberapa kemampuan melahap khusus. Di alam semesta, hanya hewan jenis ruang khusus ini yang harus memiliki kemampuan semacam ini. Jadi aku berasumsi bahwa ini adalah binatang jenis ruang menelan, kata Klaus dengan percaya diri. Ada hening sesaat di ruangan itu sebelum suara ribut meletus. Apa tingkat alam semesta? Apa tingkat bintang dan alam semesta? Binatang ruang angkasa? Dibutuhkan galaksi yang tak terhitung jumlahnya untuk pejuang tingkat alam semesta? Apakah itu berarti ada kehidupan cerdas dari planet lain? Ruang pertemuan itu kacau balau. Sementara berita lelaki tua ini sangat mengejutkan. Dengan berbagai penemuan kekuatan bumi tentang peradaban dan reruntuhan kuno, banyak kekuatan di bumi yang benar-benar mengetahui alam semesta dan pengetahuan dasar. Orang-orang seperti Hong, Dewa Guntur sangat akrab dengan anggur kontak awan dan informasinya, beberapa negara bahkan tahu tentang kristal muya. Dengan mengatakan itu, Hong dan Dewa Guntur merasakan lebih banyak tekanan untuk mendorong ke tingkat bintang. Jelas, tingkat atas kemanusiaan tidak akan mengerti itu. Itu hanya, berita itu terlalu mengejutkan untuk dirilis ke publik. Biasanya, orang-orang yang menjadi perwakilan dan mencapai eselon atas negara hanya akan kemudian dianggap layak menerima informasi tersebut.
Namun, jelas bahwa banyak orang di ruang pertemuan tidak tahu tentang hal-hal ini. Diam, Hong berbicara. Ada keheningan langsung di ruang pertemuan, para elit dari seluruh dunia berbalik untuk menatapnya. Apa yang dia katakan sebelumnya tidak salah. Hong berkata dengan serius, menjadi seorang wakil berarti melangkah ke tingkat bintang 1. Dan ada total 9 level. Di atas itu adalah tingkat bintang dan di atasnya terletak tingkat semesta. Petik 2. Pejuang tingkat alam semesta sangat kuat, mereka dapat dengan mudah menghancurkan sebuah planet. Aku tidak akan menyebutkan lebih banyak tentang hal lain. Suara Hong sedingin es, yang aku tahu adalah bahwa makhluk misterius ini, yang sebenarnya adalah makhluk luar angkasa, adalah bencana yang sulit untuk dihilangkan. Kita semua perlu bekerja bersama untuk memikirkan jalan keluar dari kesulitan ini. Klaus, bisakah kamu mengirim semua informasi tentang makhluk luar angkasa ke sini? Petik 2. Klaus membeku, dia memandang Isadora, ketua aliansi SDM di belakangnya dan melihatnya mengangguk. Oke, Klaus mengangguk. Oh, bisakah kamu memberitahuku, seberapa kuat kira-kira makhluk buas ruang angkasa ini? Apakah di tingkat semesta? Hong berkata dengan serius. Jika itu adalah keberadaan tingkat alam semesta, maka tidak perlu ada perlawanan, karena tidak ada kekuatan sama sekali untuk melakukannya. Satu-satunya cara adalah mengatur prosedur evakuasi, untuk kelangsungan hidup umat manusia dan generasi masa depan. Tidak, itu pasti tidak di tingkat alam semesta. Pria tua berambut putih itu menggelengkan kepalanya. Menurut kalkulasi aku dan dari apa yang aku tahu, monster ruang angkasa setinggi alam semesta setidaknya harus sekitar beberapa ribu meter, beberapa bahkan lebih gila, beberapa puluh ribu meter panjangnya. Binatang buas khusus ini, totalnya hanya 180 meter. Menurut perhitungan aku, itu mungkin seorang pengembara bintang 8 atau 9, mungkin tingkat bintang. Petik 2. Dewa Hong dan Guntur saling memandang, ini adalah keadaan sulit yang mungkin dimiliki manusia untuk melawan. Luo Feng menatap makhluk misterius di layar. Sebenarnya mudah ditebak, monster Kaisar Agung adalah tentang seorang musafir bintang level 6, makhluk khusus ini jauh lebih kuat. Oleh karena itu, seorang pelancong bintang level 8 atau 9 atau bahkan level bintang dimungkinkan. Jika itu di tingkat bintang maka itu akan merepotkan, Luo Feng mengerutkan alisnya. Silakan duduk, semua orang. Perwakilan ketiga Mo Henderson berteriak, mari kita semua berpikir bersama tentang solusi, bagaimana kita bisa menangani ini, mari kita sebut saja untuk sementara monster yang menelan. Bagaimana cara kita menghadapinya, bukan membunuh itu berarti lebih banyak orang akan mati. Petik 2. Di ruang rapat, semua orang duduk dan memulai diskusi mereka. Bahkan dengan diskusi, kebenarannya adalah tangan manusia terikat. Senjata terkuat yang mereka miliki sebelumnya, meriam laser, dengan efisiensi dan kekuatan tertinggi bahkan tidak meninggalkan bekas pada skala monster yang melahap itu, apalagi yang bisa mereka lakukan? Hanya ada satu jalan yang tersisa, hulu ledak nuklir. Hulu ledak nuklir pasti memiliki kekuatan yang menakutkan, namun itu mengharuskan target untuk dipukul langsung di tengah agar kerusakannya paling tinggi. Juga, radiasi yang dihasilkan dari ledakan biasanya menciptakan lebih banyak mutasi makhluk. Dalam keadaan normal, manusia tidak akan pernah menggunakan hulu ledak nuklir. Keuntungan tidak membenarkan kerugian. Namun kali ini, tidak ada pilihan, umat manusia tidak memiliki kartu truf yang lebih kuat. Menggunakan hulu ledak nuklir? Seberapa besar hasil panen? 50 megaton, atau lebih? Apakah ada jaminan? Elit dunia semuanya cemas berdiskusi. Kecepatan. Pada awal rekaman, ketika terbang keluar dari air, seberapa cepat itu? Seseorang berteriak segera. Kecepatan dihitung dengan cepat. Ketika monster yang melahap itu pertama kali menunjukkan dirinya, kecepatannya adalah 13.082 meter per detik. Selanjutnya, menurut catatan satelit, ada contoh ketika bahkan lebih cepat, 14.899 meter per detik. Seorang pekerja dari pihak Amerika mengirim pesan melalui internet ke ruang pertemuan ruang virtual. Secepat itu, Hong, ekspresi Thundergat berubah. Kecepatan mereka jauh lebih lambat dari makhluk ini. Ekspresi Luo Feng juga tidak terlihat bagus. Sekarang dia adalah pembaca roh level 3, bahkan dengan pesawat ulang-alik yang melonjak, kecepatan maksimalnya hanya sedikit lebih dari 5.000 meter per detik. Ini bergantung pada kekuatan pembaca rohnya dan pesawat ulang-alik melonjak. Luo Feng memperkirakan kecepatan terbang di udara, sebagai seorang pejuang, bahkan Dewa Guntur tidak lebih cepat dari dirinya sendiri. Namun kecepatan antara dia dan monster yang melahap terlalu berbeda. Babata, Babata, pikiran Luo Feng berteriak, untuk apa kamu membutuhkanku? Aku tidur. Pikiran Babata mencapai Luo Feng. Dalam ruang virtual, Ai bisa masuk, itu semua adalah ruang yang dibangun oleh Ai. Dan Babata berada di atas Ai yang membangun istana Wargot, jauh lebih kuat.
Itulah sebabnya dia bisa memasuki ruang tanpa istana Wargot bahkan menyadarinya. Katakan padaku, makhluk itu di layar, apa itu sebenarnya dan apakah ada cara untuk membunuhnya? Kata Luo Feng. Hanya Babata yang bisa membantu sekarang, pengetahuan dan pengalamannya tentang alam semesta jauh lebih luas daripada bumi dan kemanusiaan. Oh, biarkan iblis Babata memeriksanya, Babata berkata dengan percaya diri. Luo Feng menunggu dengan tenang. Tuhanku, Babata berteriak kaget. Aku pernah melihat hantu. Dari mana kamu mendapatkan rekaman ini? Bagaimana kamu mendapatkan rekaman ini? Rekaman apa? Ini bumi. Saat ini makhluk misterius ini di bumi menghancurkan dan membantai, kata Luo Feng. Di dunia, kamu mengatakan bahwa binatang bertanduk emas ini ada di bumi? Kata Babata tidak percaya. Kanan, saat ini di benua Amerika Utara, kata Luo Feng. Ini, bagaimana ini mungkin? Dalam 60 juta tahun kehidupan Sang Master, melakukan perjalanan galaksi yang tak terhitung jumlahnya, ia hanya bertemu total 3 binatang ruang angkasa, dan tidak ada satupun dari mereka yang memiliki garis keturunan lebih tinggi. Babata tidak bisa mempercayainya, dan seekor binatang bertanduk emas sebenarnya muncul di bumi. Petik 2. Luo Feng tidak puas. Babata, klarifikasi dirimu sendiri. Ingat apa yang aku katakan sebelumnya. Di alam semesta, makhluk buas luar angkasa benar-benar kuat, dan di antara makhluk buas ruang angkasa ada berbagai garis keturunan, 3 jenis secara khusus, salah satunya adalah yang terkuat, yang ketika mencapai kedewasaan menjadi penguasa sektor. Ini adalah garis keturunan terkuat di alam semesta, yang aku perkenalkan yang memakan Bima Sakti, binatang bintang yang menyala-nyala. Petik 2. Dan apa yang kamu lihat di sini adalah makhluk luar angkasa yang serupa dan berada di bagian atas garis keturunan, binatang bertanduk emas, bahkan lebih ganas daripada binatang bintang yang menyala. Reputasinya bahkan lebih besar. Petik 2. Setelah dewasa, itu akan menjadi raja sektor. Binatang bertanduk emas ini dan binatang buas bintang api semuanya termasuk dalam tipe binatang yang menelan ruang angkasa, namun binatang buas bintang api itu berbasis api, dan binatang bertanduk emas itu berbasis logam. Ini adalah tipe terkuat, lebih kuat dari garis keturunan terkuat manusia. Binatang bertanduk emas itu ganas dan brutal, kekuatan serangnya sangat kuat. Babata menghela nafas, sudah berakhir, sekarang sudah ada di bumi, bumi sudah selesai, tidak ada harapan, sudah berakhir. Itu sudah berakhir, tidak ada harapan, sudah berakhir, kata-kata Babata seperti palu yang menghantam jiwa Luo Feng, seluruh orangnya terkejut. Bumi ini dilakukan untuk apa? Tampaknya berlebihan. Namun, sejak 5.000 tahun yang lalu, dari nenek moyang Cina, 3 penguasa dan 5 kaisar, dari dinasti Xia, Shang dan Zhou, musim semi dan musim gugur dan periode negara-negara berperang, ada banyak kelahiran orang-orang istimewa yang menyinari lampu. Era Kaisar Qin, Liu Guanzhang dari 3 kerajaan yang menyatukan kerajaan, membakar tebing merah Del. Liang Jin dari dinasti Utara dan Selatan, Yuan Mingqin dari dinasti Tang Song, hingga abad ke-21, manusia tinggal di sebuah masyarakat modern. Selama pelarian dan evakuasi ketika nirwana besar terjadi, ia telah damai di dalam pangkalan dan orang-orang hidup dengan bahagia. Di markas dan benteng tertentu, ada seorang siswa di sekolah menengah. Namanya Luo Feng. Teman sekelasnya, guru, teman dojo, instrukturnya, orang tua dan kerabatnya, orang-orang yang dicintainya, dan orang-orang yang berinteraksi dengannya sejak dia masih muda. Mereka semua hanyalah tetesan di seluruh komunitas Cina, namun, mereka masih bagian dari Cina. Sekarang itu berakhir? Tidak. Luo Feng merasakan jiwanya gemetar, rasa sakit yang menusuk. Jika seluruh populasi bumi mati, apa gunanya dia hidup sendiri? Kita harus membunuhnya. Luo Feng menunjuk ke binatang bertanduk emas di layar, itu, pasti harus mati. Luo Feng, apa yang kamu pikirkan? Tanya Babata. Babata, binatang bertanduk emas harus mati. Kata Luo Feng, apakah kamu demam? Kamu hanya pembaca roh level 3, kekuatan apa yang harus kamu miliki untuk menggerakkan binatang bertanduk emas tingkat bintang ini? Kamu adalah seorang siswa dari planet Yunmo, tetapi latar belakang binatang buas ini membentang lebih jauh. Itu adalah garis keturunan elit, kekuatannya sangat besar. Membunuhnya sekarang, hanya bermimpi. Babata berkata, kami tidak punya alasan untuk melawannya langsung. Bahkan jika itu berbahaya, ketika saatnya tiba, kamu hanya perlu memasuki kapal planet Yunmo. Begitu kapal ditutup, tidak peduli seberapa kuatnya, itu tidak akan mampu menerobos. Juga dengan berat kapal, itu tidak akan bisa menelannya juga. Petik 2. Tidak, Luo Feng menolak saran Babata. Jangan bodoh, mengapa kita tidak membawa serta keluargamu dan orang-orang terkasih ke kapal juga, kata Babata. Babata, apakah kita hanyalah kura-kura yang bersembunyi di kulit mereka, bersembunyi dari krisis ini? Setelah semuanya berlalu dan kami berjalan keluar, oh sisa umat manusia hilang.
rekan-rekan yang dimiliki orang tua aku, tetangga, semuanya mati. Yang tersisa adalah aku dan keluarga aku? Tidak ada artinya dalam hal itu. Bagaimana orang tua aku bisa hidup dengan itu? Bagaimana aku bisa hidup dengan itu? Luo Feng bertanya. Itu tidak mungkin untuk dibayangkan. Itu adalah adegan yang tidak bisa dibayangkan Luo Feng, itu menakutkan. Itu mendinginkan hatinya. Aku tidak bisa mengerti kamu manusia dan cara berpikirmu. Babata tidak puas, kamu sama sekali tidak cocok, dan kamu masih ingin bertarung. Manusia tidak bisa hidup tanpa masyarakat. Manusia tidak bisa hidup tanpa kebangsaan atau tanah airnya. Jika bumi kosong dan sepi dengan hanya satu yang selamat, sama saja dengan mati. Hati Luo Feng merinding ketika berpikir, Babata, ketika sebuah negara dihancurkan, para penyintas memiliki nama, mereka disebut budak dari suatu bangsa yang dikalahkan. Petik 2. Bumi adalah akarnya. Cina adalah akarnya. Ketika akarnya mati, daunnya juga akan mengering dan layu. Dan dirinya sendiri, dia hanyalah salah satu dari daun yang tak terhitung jumlahnya, hanya satu yang sedikit lebih baik. Ketika akarnya mati, bagaimana daunnya bisa hidup? Babata, katakan padaku, bagaimana kita bisa membunuhnya? Pikiran Luo Feng melewati. Ayo, tidak mungkin, kata Babata tanpa ragu-ragu. Babata, kamu bisa membangun pesawat ruang angkasa? Tidak bisakah kamu membuat senjata yang cukup kuat untuk membunuhnya? Pikiran Luo Feng dipertanyakan, sangat cemas. Senjata yang mampu membunuh makhluk tingkat bintang? Babata memahami kecemasan Luo Feng, ia memikirkannya dengan hati-hati. Luo Feng. Di alam semesta, level bintang dianggap cukup kuat. Pejuang tingkat alam semesta dan didapat pertempuran armada antar bintang hanya dengan tubuh mereka. Ini artinya, armada antar bintang normal mengalami kesulitan membunuh perkelahian tingkat alam semesta, membunuh tingkat bintang juga membutuhkan senjata yang sangat kuat. Petik 2. Senjata setingkat itu, membangunnya rumit dan sulit, itu juga membutuhkan setidaknya beberapa tahun kerja. Babata berkata, namun, dengan kecepatan binatang buas bertanduk emas, 1 bulan akan cukup untuk menghapus seluruh bumi. Luo Feng mengerti. Binatang antariksa bertanduk emas itu memimpin makhluk laut yang tak terhitung jumlahnya dan menyerang di seluruh bumi dan daratannya, itu memang terlalu cepat. Apalagi Luo Feng, membangun senjata yang kuat adalah bagian yang mudah, bagaimana dengan mengoperasikan dan menembak? Untuk mengenai sasaran dengan senjata seperti itu sangat sulit, Babata berkata, itu sebabnya, jika kamu benar-benar ingin bertarung, hanya ada satu cara. Katakan padaku, jantung Luo Feng berdetak kencang. Ada beberapa reruntuhan kapal perang semesta, sisa-sisa itu bisa digunakan untuk membangun senjata. Sementara waktu dapat merusak sebagian dari mereka dan membuat mereka tidak dapat digunakan. Jika aku dapat bekerja pada mereka, mereka mungkin dapat bekerja lagi. Babata berkata, tentu saja semua ini sangat bergantung pada keberuntungan. Pada akhirnya, senjata yang mampu membunuh level bintang dianggap kuat bahkan di antara armada antar bintang. Misalnya, kapal kepala kamu hanya kapal pengangkut, persenjataannya lebih lemah. Petik 2. Luo Feng mendengarkan, ada harapan. Kanan, lihatlah melalui reruntuhan kuno, cari senjata yang melampaui kemanusiaan. Babata, dapatkah kamu mengukur secara akurat kekuatan binatang buas ini? Luo Feng bertanya, untuk mengenal diri sendiri dan musuh-musuhnya adalah satu-satunya cara untuk memenangkan 100 pertempuran tanpa cedera. Aku Babata berkata, lihat, tanduk di kepalanya yang ditutupi ukiran emas, apakah ada yang menonjol? Luo Feng menatap layar dengan hati-hati. Kanan, di kepala binatang bertanduk emas itu, di samping satu tanduk yang menembus langit, ada sedikit tonjolan di sampingnya. Pertumbuhan binatang bertanduk emas sangat mudah ditentukan. Karena pada tahapan yang berbeda, ia memiliki fitur unik yang berbeda. Tahap bayi hanya memiliki satu tanduk di kepalanya. Tahap pertumbuhan itu mulai tumbuh itu tanduk kedua. Youth stage, ia mulai menumbuhkan tanduk ketiga, dewasa muda tanduk keempat. Kedewasaan itu menumbuhkan klakson kelima. Petik 2. Ketika kekuatannya tumbuh, ukiran pada tanduknya menjadi lebih kompleks, sampai akhirnya, tanduknya terlihat hampir seluruhnya emas. Itu sebabnya, itu dinamai Gold Hornet Beast, kata Babata. Luo Feng mengerti. Klakson kedua baru saja mulai menonjol, itu berarti ia belum terlalu lama memasuki level bintang. Babata melanjutkan, namun, garis keturunan terlalu kuat, kecepatan pertumbuhannya mengerikan. Dalam tahap pertumbuhannya, ia akan melahap logam untuk menyerap, sehingga kekuatannya naik secara konstan. Untuk membunuhnya, kita perlu melakukannya sekarang dan cepat, sebelum itu menjadi lebih kuat. Petik 2. Luo Feng mengerti. Setelah mencapai kematangan, ia menjadi raja sektor Gold Hornet, kecepatan pertumbuhannya pasti akan mengejutkan. Tidak heran dia melahap dasarnya, sebagian besar terbuat dari logam. Luo Feng menghela nafas. Petik 2.
Tenang, sebagai binatang yang menelan, sementara dia mungkin memiliki dunia internalnya sendiri, itu masih sedikit pang di tahap kanak-kanaknya, ada batasan untuk asupannya. Babata berkata, namun Luo Feng, aku masih harus menasihati kamu, tidak ada satupun dari makhluk luar angkasa yang layak untuk diaduk, darah mereka mengandung akumulasi ingatan dan pengalaman dari zaman kuno. Petik 2. Untuk membunuh makhluk luar angkasa itu sangat sulit. Untuk membunuh binatang bertanduk emas yang berperingkat di atas bahkan lebih sulit. Sang Master pernah mendengar, pernah ada makhluk abadi di alam semesta yang bertemu dengan seorang penguasa tingkat sektor, binatang bertanduk emas, dan ingin membunuhnya. Biasanya, bagi Raja Sektor yang mati untuk mati adalah hal yang mudah. Namun, sementara binatang itu tidak bisa memenangkan pertempuran, ia masih berhasil melarikan diri. Babata menghela nafas, garis keturunan ini dengan populasi yang sangat kecil. Bahkan jika kamu bisa menang dalam pertempuran, membunuh mereka sangat sulit. Petik 2. Luo Feng diam. Jika kita tidak mencoba, bagaimana kita akan tahu? Luo Feng berkata, Babata, pertempuran ini, aku tidak punya pilihan. Itu harus mati. Jika tidak, untuk membiarkannya menghancurkan umat manusia di bumi, aku lebih baik mati dulu. Kata Luo Feng serius. Luo Feng tidak pernah menganggap dirinya bangsawan atau agung, dia bisa menyaksikan seluruh markas ditelan oleh binatang bertanduk emas. Namun ketika dihadapkan dengan kepunahan umat manusia dan kehancuran China, ia merasa bahwa ia hanyalah daun tanpa akar dan tidak akan ada artinya untuk hidup. Dia lebih baik mati daripada membiarkannya terjadi. Cara berpikir bodoh itu. Babata tidak berdaya, sayang sekali kapal planet Yunmo tidak punya senjata. Untuk makhluk abadi, senjata-senjata itu tidak memiliki banyak makna. Seperti kapal planet Yunmo, tubuhnya terbuat dari esensi tembaga bibrida, satu beling lebih dari 1 ton, berapa berat seluruh kapal? Dengan kekuatannya, itu hanya perlu berakselerasi ke kecepatan yang mengerikan, bersama dengan kemampuan menusuknya, tidak ada yang merusaknya. Biasanya, terbang di alam semesta, menembus asteroid dan membenturkannya, memotong mereka seperti tahu. Dengan dampak, bahkan sebuah planet bisa ditembus. Membunuh tingkat bintang, seperti memotong sayuran. Sayang sekali, kapal itu rusak dan tidak bisa terbang. Saat Luo Feng sedang berdiskusi dengan Babata di kepalanya, begitu pula yang lain di ruangan itu. Wang Tua, jika itu adalah makhluk level traveler level 8 atau 9, kita masih punya harapan. Jika berada di tingkat bintang, maka peluang keberhasilan hanya 1%. Kedua lelaki tua itu duduk dan berdiskusi dengan tenang. Oh, Li Tua, apa saja dari diskusi kamu di sana? Seorang lelaki tua dengan rambut putih bertanya. Oh, selama Nirvana Agung, tidak ada tempat untuk menguji sejumlah besar hulu ledak nuklir. Namun selama era kota markas, ada ruang terbuka besar dengan puluhan ribu kilometer. Satu-satunya adalah, Old Li menganggukkan kepalanya, sebuah rencana terperinci, harus dibicarakan oleh para ahli negara. Aku berpikir jika kita gagal. Kamu berbicara tentang proyek kelangsungan hidup manusia? Wang Tua menatapnya. Old Li melihat ke belakang. Mereka berdua telah bekerja dan kehilangan darah dan keringat selama Nirwana besar membangun kota-kota markas. Mereka tentu saja tidak tahan kehilangan negara dan orang-orang mereka. Rakyat jelata semuanya menjalani kehidupan yang damai dan tiba-tiba akhirnya ada di sini? Wang Tua menutup matanya, air mata mengalir sebelum dia membukanya lagi. Pandangannya tegas, aku percaya semua negara adalah sama, biarkan proyek kelangsungan hidup manusia dimulai dengan tenang. Jika kami tidak dapat mempertahankannya, kami akan melakukannya dalam skala penuh. Untuk detail selengkapnya, kami akan diskusikan setelah meninggalkan ruang virtual. Petik 2. Li Tua mengangguk, tetapi dia merasakan napas yang berat. Mungkin, jika semuanya tidak seburuk itu, kata Li Tua dengan tenang. Seluruh ruang rapat, baik itu pejuang seperti Luo Feng, Hong, Dewa Guntur, atau para pemimpin negara, atau beberapa spesialis yang diundang oleh divisi senjata, mereka semua memeras otak mereka untuk mencari solusi. Semua orang di ruang rapat merasa cemas. Saudara Hong, apakah kamu punya jaminan? Thundergat dan Hong duduk di sudut, tidak ada yang berani mendekat. Tidak sama sekali. Hong menggelengkan kepalanya, namun, bahkan jika kita tidak memiliki jaminan, pada akhirnya, kita masih harus bertarung. Sebagai traveler bintang level 7 bersama dengan domain aku sendiri, aku sudah tidak memiliki kecocokan di level traveler bintang. Ditambah anggur kontak awan yang berevolusi dengan cepat yang telah aku beri makan kristal muya, bahkan jika aku bertarung sampai mati dengan star level 1, aku mungkin masih memiliki harapan. Petik 2. Masalah terbesar terletak pada kita tidak tahu banyak tentang binatang menelan, kata Hong serius. Benar, Dewa Guntur mengangguk. Namun, Hong dan Thundergat jelas tidak tahu, seorang pejuang manusia tingkat 1 bintang dan monster tingkat 1 sangat berbeda. Belum lagi monster paling menakutkan, monster luar angkasa.
Terlebih lagi elit dari garis keturunan binatang ruang angkasa, binatang bertanduk emas, ini adalah garis keturunan terkemuka di alam semesta yang luas. Ini juga mengapa Babata menganggapnya sebagai akhir dunia. Perhatian, perhatian, Presiden Amerika, sisi Amerika baru saja mengirim rekaman tentang binatang yang menelan. Segera semua orang terdiam. Luo Feng juga melihat ke atas. Sebuah rekaman baru ditampilkan di layar, ini di padang belantara yang luas, sebuah pangkalan adalah sungai yang lebar. Di markas khusus ini sejumlah besar prajurit dan personel tengah melarikan diri. Satu demi satu, kapal perang berbentuk cakram itu terbang dan pergi. Mereka baru saja menerima pesanan dari kantor pusat, menyerahkan pangkalan dan segera mundur. Kata Presiden Amerika itu, dari markas besar kami telah menentukan dari satelit kami bahwa binatang yang menelan menuju ke arah itu. Namun, itu terlalu cepat, retret belum selesai. Di layar, cahaya keemasan berhenti, itu adalah 4 binatang bersayap bersisik. Ada keheningan dan rasa takut di ruang pertemuan. Yang lain akan dilahap. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Di layar, monster yang menelan sebenarnya bergegas langsung ke pangkalan, hampir seperti kilat, dan menyapu melewati pangkalan. Sisik sayapnya bertindak seperti pisau dan mengiris pangkalan, memotong hampir seperti tahu dan menghancurkan pangkalan. Para prajurit yang tidak dapat mengungsi tepat waktu dihancurkan sampai mati atau dipotong-potong oleh sayap. Pangkalan telah berubah menjadi reruntuhan. Dengan murid emasnya yang sedingin es, ia melihat kapal perang yang melarikan diri ke segala arah. Kecepatan mereka hanya menyedihkan dibandingkan dengan miliknya sendiri. Itu hanya memindahkan cakar depannya. Siu, siu, siu. Petik 2. 5 sinar kemasan ditembakkan. Kecepatannya mengejutkan, langsung mengenai 5 kapal perang, yang terkena segera meledak menjadi bola api besar, menerangi langit malam yang gelap. Itu adalah akhir dari rekaman. Perhatian semua, Presiden Amerika berkata dengan serius, cuplikan ini telah menunjukkan kepada kita 2 hal. 1, itu tidak memakan basis kali ini, ia menghancurkannya. 2, ia memiliki kemampuan jarak jauh. Petik 2. Bajingan, omong kosong. Di sisi ruang pertemuan, para ahli hulu ledak nuklir telah membentuk kelompok diskusi. Setelah melihat rekaman itu, mereka meledak dan mulai mengutuk. Orang-orang tua dengan kepala kulit putih semuanya adalah elit dan berstatus tinggi, biasanya tidak mungkin mendapatkan salah satu dari mereka kehilangan ketenangan. Namun kali ini, banyak dari mereka yang mengamuk, wajah mereka merah padam. Apa yang salah? Hong melihat ke atas. Biarkan aku jelaskan. Seorang ahli senjata nuklir Rusia yang berhidung besar berdiri, dia memandang semua orang, kami telah mendiskusikan penggunaan sejumlah besar hulu ledak nuklir di tubuh makhluk itu atau di dalam mulutnya. Yang paling kami khawatirkan sebelumnya adalah kemampuan menelannya, sekali melahap, apakah sinyal elektronik kami akan dikompromikan dan kami tidak akan bisa meledak? Namun, kami bisa mengatasi itu? Petik 2. Sekarang kami menyadari masalah terbesar kami, ia memiliki kemampuan jarak jauh. Petik 2. Orang Rusia berhidung besar ini berkata dengan marah, dengan kemampuan bertahan monster yang luar biasa menelan ini, bahkan dengan sejumlah besar hulu ledak nuklir, jika mereka tidak sampai 50 meter untuk meledak, mereka mungkin tidak akan mampu menembus sisiknya. Petik 2. Semua orang di ruang rapat terkejut. Perhatian semua, kontra dari bom hidrogen adalah gelombang kejut dan radiasi nuklir yang dihasilkannya, ledakan awal itu hanyalah faktor kecil. Namun, dampak awalnya tidak ada artinya bagi monster yang menelan ini. Radiasi, bahkan para perwakilan di sini tidak takut akan hal itu, apalagi monster yang menelan ini. Petik 2. Itu sebabnya, hanya ledakan di awal yang bisa membahayakannya. Petik 2. Luo Feng mengangguk ketika mendengar. Ketika sejumlah besar hulu ledak nuklir meledak, ledakan awal itu memiliki suhu yang mencapai lebih dari 20 juta derajat. Namun, itu harus tepat di tubuhnya. Untuk keberadaan seperti itu, semakin dekat semakin baik, yang terbaik akan ada di dalam mulutnya. Daya tahan organ internalnya tidak dapat dibandingkan dengan skala luarnya, meledakkan lebih dari 100 megaton hulu ledak nuklir di mulutnya akan meledakkan kepalanya langsung. Petik 2. Mata Luo Feng bersinar saat dia mendengar. 100 megaton hulu ledak nuklir? Dia tidak percaya itu tidak akan berhasil. Di dalam pergelangan tangannya, tubuh Babata berdiri. Meledakkan 100 megaton hulu ledak nuklir di mulutnya? Babata sedang makan apel, menggelengkan kepalanya, angan-angan. Mereka jelas tidak mengerti binatang yang menelan. Reputasinya dikenal luas di alam semesta yang luas, binatang bertanduk emas, garis keturunan elit bahkan di antara makhluk luar angkasa. Petik 2. Bahkan peradaban tingkat rendah, peradaban menengah, tingkat tinggi semua tidak bisa meremehkannya. Jika itu sangat mudah untuk dibunuh, itu tidak akan menjadi binatang bertanduk emas. Sayang sekali, aku memiliki terlalu sedikit pengetahuan tentang binatang bertanduk emas.
Aku tidak mengerti kelemahannya, Babata merasa tidak berdaya. Bahkan untuk makhluk yang tidak mati, menemui makhluk luar angkasa itu sulit karena populasi mereka yang kecil. Mereka dapat dinilai sebagai hewan langka dan tidak biasa. Hewan China yang terancam punah adalah beruang panda, bahkan sekarang, beberapa kebun binatang tidak memiliki variasi panda. Binatang bertanduk emas bahkan makhluk yang tidak mati, Tuan 600 juta tahun kehidupan planet Yunmo, bepergian melalui galaksi yang tak terhitung jumlahnya, belum pernah melihat binatang bertanduk emas. Bahkan binatang bertanduk emas, untuk kelahiran sampai mati, kehidupan yang sangat panjang berkeliaran di alam semesta mungkin tidak akan pernah bertemu dengan jenis lain dari jenisnya. Populasinya kecil sekali. Karena faktor itu, melihat satu itu cukup sulit, ketika seseorang memiliki kesempatan untuk bertemu satu, bahkan lebih sulit untuk mendapatkan kesempatan untuk membedah dan menganalisis satu. Dan jika seseorang memiliki kesempatan untuk membedahnya, sulit untuk meneliti apa yang dimiliki binatang itu dan kemampuan khususnya. Karenanya, di alam semesta yang luas, pengetahuan tentang binatang ruang angkasa selalu kosong. Bahkan makhluk abadi tidak terlalu jelas, mereka hanya tahu secara kasar. Mungkin jika Master Planet Yunmo telah hidup lebih lama, dengan kekuatan yang lebih besar dan bertemu lebih banyak prajurit, mereka akan tahu lebih banyak. 600 juta tahun yang abadi, itu memang mudah. Istana Dewa Perang virtual, ruang pertemuan. Perhatian semua, sekarang masalah terbesar adalah, jika kita menerbangkan kapal dengan hulu ledak nuklir kepadanya, itu akan menembak jatuh dengan cahaya keemasan. Dalam radius 1000 meter, itu akan dihancurkan, apa yang kita lakukan? Dalam radius 1000 meter, bahkan jika itu berhasil diledakkan, bahkan seorang prajurit pejalan bintang tidak akan terbunuh. Kata orang Rusia dengan hidung besar. Perhatian semua, untuk meledakkan bom di tubuhnya, kita hanya akan memiliki satu kesempatan. Begitu kita gagal, dengan kecerdasannya dan kerusakan yang akan diterimanya, aku khawatir itu tidak akan membiarkan kapal lain menutup dirinya lagi. Kita tidak akan memiliki peluang lagi. Orang Rusia itu berkata sambil memandang semua orang. Mendadak, Hong berdiri ketika saatnya tiba, kita akan menggunakan jet otomatis tingkat prasejarah aku untuk mengirimkan bom. Dengan kemampuan defensif jet otomatis aku, kecuali jika diserang dari dekat, bahkan lampu kemasannya tidak akan dapat menghancurkan jet mobil aku. Dengan hulu ledak nuklir di dalam autojet, begitu mendekati, sistem AI akan meledak sendiri. Petik 2. Terima kasih, orang Rusia dengan hidung besar itu gembira. Jet otomatis tingkat prasejarah Hong adalah kapal perang terkuat di dunia. Sebuah jet otomatis tingkat alam semesta, itu bisa dengan paksa melawan monster kelas kaisar. Tingkat prasejarah Hong, bahkan lebih mampu melawan monster tingkat kaisar agung. Dengan kemampuan bertahannya, itu bahkan lebih tinggi dari Hong. Itu jelas salah satu hadiah terbesar Hong dari reruntuhan arkeologi. Dengan ini, kemungkinan meledakkan hulu ledak di mulut makhluk itu tinggi, jauh lebih tinggi. Orang Rusia berhidung besar sangat bersemangat, para ahli terkemuka bumi juga semua gembira. Namun pada saat itu, Luo Feng mengerutkan alisnya, menghubungkan pikirannya dengan Babata. Perhatian semua, Luo Feng berdiri. Semua orang di ruang rapat berbalik, menatap Luo Feng dengan curiga. Hong dan Thunder God juga berbalik dengan rasa ingin tahu. Luo Feng bukan ahli nuklir, juga bukan pemimpin negara, apa yang bisa dia katakan? Mengenai monster yang menelan, aku punya beberapa informasi, kata Luo Feng serius. Tiba-tiba ada keheningan di ruangan itu. Pertama, ketika monster itu menelan, ia membelokkan ruang di sekitarnya. Itu mengisolasi hal-hal dari dunia luar. Mengontrol jet otomatis untuk meledak dari jauh adalah hal yang mustahil. Juga ketika tertelan, di dalam ruang menelan itu, jet otomatis dan hulu ledak nuklir akan secara otomatis pecah, sehingga kemungkinan mencoba untuk meledak di dalam mulutnya sangat rendah. Petik 2. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, ekspresi semua orang berubah. Ini adalah berita terburuk yang bisa mereka terima. 2. Kekuatan binatang buas yang menelan ini memang di tingkat bintang, kata Luo Feng. 3. Satu-satunya kabar baik adalah ia memiliki batas seberapa banyak ia bisa menelan, itu bukan lubang tanpa dasar. Sama seperti bagaimana ia memilih untuk menghancurkan markas daripada menelannya. Petik 2. Suara Luo Feng bergema di ruang rapat. Berita ketiga ini adalah satu-satunya poin bagus, 2 yang pertama hanya menghancurkan. Perwakilan Luo, kamu yakin? Apakah kamu sangat yakin? Para ahli nuklir semua melihat ke arah Luo Feng. Pasti, Luo Feng mengangguk, monster menelan ini memiliki kemampuan untuk menelan, mencerna, dan menyerap logam. Tidak heran itu memakan pangkalan. Sial, kita dalam masalah. Berita ini membingungkan banyak orang. Pada saat ini Luo Feng berjalan menuju Hong. Hong masih bermasalah dengan berita bahwa monster itu berada di tingkat bintang. Kepala Luo Feng memandang Hong.
Sepertinya kamu telah mendapatkan beberapa penghargaan dari tahun ini, kamu benar-benar memiliki informasi berharga tentang binatang yang menelan ini. Hong memandang Luo Feng, dia sama sekali tidak merasa aneh. Ada banyak peneliti di bumi yang menggali reruntuhan arkeologis. Setelah menjadi perwakilan, tidak meneliti akan hal yang aneh. Aku ingin mendapatkan daftar semua reruntuhan arkeologi bumi. Luo Feng berkata dengan serius, setiap kondisi reruntuhan arkeologis, aku harap daftar itu disertai dengan semacam deskripsi untuk masing-masing reruntuhan. Ini, Hong kaget. Aku ingin melihat apakah kita dapat menemukan senjata yang kuat dari reruntuhan ini. Kata Luo Feng. Hong menggelengkan kepalanya, daftar reruntuhan kuno, beserta deskripsinya, aku bisa memberimu. Namun, Luo Feng untuk menemukan senjata yang mampu membunuh tingkat bintang terlalu sulit. Dan bahkan jika ada satu, aku berharap itu akan terkorosi sekarang. Petik 2. Aku ingin mencobanya. Luo Feng tidak ingin ragu. Dia punya waktu, tetapi manusia dan bumi tidak. Melihat ekspresi Luo Feng, Hong mengangguk dengan serius, baiklah, aku akan segera mengirim daftar. Namun, kamu harus berhati-hati. Petik 2. Ya, Luo Feng sedikit menganggukkan kepalanya, tubuhnya tiba-tiba menghilang dari ruang virtual, dia telah meninggalkan ruang. Kelangsungan hidup umat manusia dipertaruhkan. Hong bergumam, Luo Feng berusaha yang terbaik, semua orang mencoba yang terbaik, aku sangat berharap kita bisa melewati musibah ini. Sektor Mingyue Kota Yangzhou. Di dalam ruang gravitasi, Luo Feng membuka matanya. Dia dengan cepat bangkit, pintu ruangan secara otomatis terbuka. Susin, Susin. Luo Feng dengan cepat bergegas menuruni tangga. Susin, yang berada di ruang tamu menonton televisi melihat Luo Feng turun dan bangkit bertanya, Luo Feng, apa yang terjadi? Tidak ada waktu, ikut denganku sekarang, kita harus membawa orang tua dan adik laki-lakiku kembali. Luo Feng merasa tidak aman tentang keluarganya yang berada di luar, aku akan menjelaskan sepanjang jalan. Oh oke. Susin bisa melihat bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Dalam jet mobil kelas kaisar, mereka dengan cepat terbang keluar dari kota Yangzhou. Halo Bu, di mana kalian berdua? Kota markas Dongbei? Bagus, aku akan menuju, jangan pergi. Aku akan menjemput kalian berdua. Jangan tanya, aku akan jelaskan dalam perjalanan kembali. Luo Feng menutup telepon dan memanggil saudaranya, halo, Luo Hua, di mana kamu? Oh, di kota Yangzhou? Cepat pulang sekarang? Ya, segera. Petik 2. Hanya setelah menyelesaikan dua panggilan itu Luo Feng menghela nafas lega. Luo Feng, apa yang terjadi? Susin hanya berani bertanya. Bencana. Ini adalah bencana bumi dan kemanusiaan, Luo Feng berkata dengan serius, ini membuat ekspresi-ekspresi Susin segera berubah. Monster yang menelan baru saja muncul dari antara makhluk laut. Aku, Hong dan Dewa Guntur tidak cocok untuk itu. Luo Feng berkata, bahkan meriam laser terkuat belum meninggalkan bekas pada sisiknya. Saat ini, pihak Amerika telah kehilangan banyak pangkalan dan ratusan ribu orang, dan dengan cepat meningkat. Petik 2. Susin sedikit terkejut, ratusan ribu? Sebanyak itu? Petik 2. Banyak. Luo Feng menggelengkan kepalanya, kalau terus begini, Amerika Selatan, Amerika Utara, Afrika, Asia, Eropa, dan kota-kota markas lainnya semuanya akan dihancurkan, jumlah kematian akan mencapai ratusan juta. Dan tanpa kota-kota markas, manusia akan seperti domba yang dikirim ke pembantaian. Petik 2. Bencana ini, mungkin bahkan lebih buruk daripada periode Grand Nirvana. Kata Luo Feng. Mendengar ini, Susin akhirnya bingung. Grand Nirvana, akan tetapi, itu adalah bencana terbesar umat manusia, bagi Luo Feng, Susin dan generasi orang yang tidak mengalaminya, mereka sering mendengar dari generasi orang tua mereka, kepada mereka, itu seperti mimpi buruk. Mimpi buruk seluruh umat manusia? Kembali dari pangkalan timur laut dengan orang tuanya yang mencurigakan. Pertengahan penerbangan dalam perjalanan kembali, Luo Feng membiarkan Susin menemani orang tuanya sementara dia sendiri melihat komunikator arlojinya dan memerintahkan, tanda pagar 1, terhubung dengan komunikator aku dan tarik tampilan virtual. Di layar dengan kata-kata, reruntuhan arkeologi, muncul di depannya. Kerusakan arkeologis tanda pagar 1. Terletak di Atlantik Utara, lingkungan Laut Bermuda tepat di dasar laut. Ini adalah piramida perak setinggi 1.200 meter, ini sangat berbahaya, material apapun yang masuk akan segera dihancurkan bersama prajurit itu. Sampai sekarang, tidak. Satu kehancuran dan sisa-sisa belum memiliki lebih banyak penemuan. Petik 2. Kerusakan arkeologis tanda pagar 2, yang terletak di bawah tanah, Wrangel Island, Rusia, adalah sisa-sisa pesawat ruang angkasa terbuka yang terbelah. Kerusakan arkeologis tanda pagar 3. Kerusakan arkeologis tanda pagar 31, terletak jauh di dalam Sennongjia, Hubei, China, adalah kapal berbentuk bundar raksasa dengan diameter lebih dari 800 meter.
Permukaannya memiliki banyak lubang kecil, yang melepaskan sejumlah besar gas beracun. Gas-gas ini dapat menembus kulit. Sampai sekarang, tidak ada yang selamat setelah memasuki reruntuhan 31. Ini memiliki tingkat bahaya yang sama dengan tidak. 1 dan tidak. 12. Memasuki ketiga ini berarti kematian. Petik 2. Memindai sampai akhir, Luo Feng dengan hati-hati memikirkan setiap reruntuhan. Beberapa dari mereka menakutkan, seperti tidak. 31, sementara beberapa dari mereka hanya tersisa, seperti nomor 2. Beberapa dari mereka istimewa, seperti nomor 9. Babata, pikiran Luo Feng melewati. Kamu sudah melihatnya dengan benar, bagaimana menurutmu, kemana aku harus pergi? Luo Feng bertanya dalam benaknya. Kecuali untuk 3 bahaya besar, reruntuhan lainnya di negara-negara semuanya telah digeledah. Tidak ada gunanya pergi. Babata berkata, 3 bahaya besar ini, tanda pagar 1 dan tanda pagar 31 adalah bahaya nyata. Ini adalah reruntuhan yang bahkan para pejuang alam semesta akan mati jika mereka pergi. Kamu harus masuk ke tanda pagar 12 dari 3. Petik 2. Pejuang alam semesta akan mati dari mereka? Luo Feng terkejut. Benar, ketika kamu memiliki kekuatan yang lebih besar, kami akan kembali. Targetmu adalah reruntuhan arkeologi tanda pagar 12. Babata menjelaskan, reruntuhan ini, dengan kekuatanmu saat ini, mungkin datang dengan beberapa bahaya, tetapi dengan hati-hati, itu seharusnya tidak menjadi masalah yang terlalu besar. Petik 2. Pada saat ini, tatapan Luo Feng setajam pisau, tidak peduli bahaya, aku masih harus pergi. Di dalam ruang pergelangan tangan, Babata menggosok wajahnya, sementara dia tidak sepenuhnya menyetujui kebodohan Luo Feng, namun, terhadap kemauan dan tekad murid tuannya, dia sangat puas. Tuan itu pernah berkata, baik itu orang jahat atau orang baik, atau bahkan iblis. Yang benar-benar kuat selalu memiliki hati yang teguh. Petik 2. Luo Feng sangat jelas tentang motif dan jalurnya, bahkan di ruang pertemuan virtual, dia terkejut dan terguncang oleh berita itu pada awalnya, tetapi dia dengan cepat mengambil keputusan. Saat itu ketika dia berbicara dengan Komandan Militer Sektor Tenggara Militer Li Dawei. Luo Feng telah mengambil keputusan. Ketika aku menutup mata aku untuk terakhir kalinya ketika aku mati, aku tidak ingin memiliki penyesalan karena aku tidak bekerja cukup keras di masa lalu. Tanpa penyesalan, jika aku tidak mengambil risiko semuanya sekarang, dan menyaksikan orang-orangku mati, budayaku hancur sementara hanya keluargaku yang hidup di bumi ini, akankah aku menyesali ini di masa depan? Tanya Luo Feng dalam hatinya, jawabannya adalah sejelas hari, pasti. Begitu, sekarang saatnya mengambil risiko semuanya. Lakukan. Bahkan jika dia turun ke tetes darah terakhirnya, selama dia berhasil, dia percaya bahwa ketika dia mati dan menutup matanya, dia akan tersenyum. Sebenarnya, sejak dia memilih jalan untuk menjadi seorang prajurit, Luo Feng tidak pernah takut akan kematian, dia hanya berharap kematiannya akan sia-sia. Larut malam, bulan bersinar terang di vila-vila, banyak di antaranya masih memiliki lampu. Jet otomatis mendarat di dataran rumput, Luo Feng, Susin dan orang tuanya berjalan. Halo, Luo Feng mengangkat telepon. Ini aku, Jia Yi. Suara jelas tertekan terdengar, Luo Feng, sesuatu yang buruk telah terjadi. Apalagi yang bisa terjadi? Luo Feng agak terguncang. Sekarang setelah musibah itu datang, apalagi yang bisa terjadi? Luo Feng, yang sebelumnya di ruang pertemuan, berbagai pemimpin, menggunakan satelit telah menemukan, setelah monster yang menelan telah menghancurkan semua pangkalan Amerika Utara, itu benar-benar mulai dengan cepat menuju ke Eropa dan mulai menghancurkan beberapa pangkalan penting mereka. Aku percaya dengan sangat cepat, itu akan menuju ke pangkalan Asia dan melakukan hal yang sama. Petik 2. Tanpa pangkalan untuk menghentikan makhluk laut yang tak terhitung jumlahnya akan bergegas ke daratan. Aku khawatir itu hanya 1 atau 2 hari sebelum markas utama kami harus bertarung. Petik 2. Kata-kata Jia Yi membuat Luo Feng menjadi pucat. Kamu, maksudmu, mata Luo Feng merah. Dengan monster menelan yang bergerak lebih dari 10.000 meter per detik, ia dapat menghancurkan semua pangkalan di bumi dalam waktu setengah hari. Ketika itu terjadi, makhluk laut yang tak terhitung jumlahnya akan dengan cepat mengikuti sungai dan membunuh daratan. Bahkan jika kita melawannya, aku takut perjuangan umat manusia akan bertahan paling lama, 3 hari. 3 hari sebelum setengah dari kita terhapus. 7 hari, semua orang akan pergi. Petik 2. Luo Feng tersedak dan berdeham. Tuhanku, aku pikir kita punya 1 bulan. Luo Feng menggelengkan kepalanya dengan tak percaya. Di sektor ini, Luo Hongguo dan istrinya, bersama dengan Susin, semua terkejut dengan ekspresi Luo Feng. Sejak Luo Feng mencapai posisi dan statusnya, mereka hampir tidak pernah melihatnya begitu tertekan. Benar, aku juga mengira kita punya waktu, tapi... Suara Jia Yi rendah dan serius, penuh dengan rasa sakit dan penderitaan.
Mengapa? Kenapa begitu seperti ini? Luo Feng bingung. Terlalu sedikit waktu, terlalu sedikit. Awalnya, jika monster yang menelan itu bergerak perlahan, memakan beberapa pangkalan setiap hari, umat manusia akan memiliki lebih banyak waktu. Tapi sekarang, monster itu benar-benar bersiap untuk menghancurkan semua pangkalan manusia dalam waktu setengah hari, memungkinkan makhluk laut yang tak terhitung jumlahnya untuk menyerang manusia. Itu terlalu kejam. Namun, Luo Feng mengerti, jika dia adalah binatang yang menelan, dia juga akan dengan cepat menghancurkan musuh-musuhnya, dan dengan nyaman melahap yang lainnya. Luo Feng, monster yang menelan akan menghancurkan basis, bersama dengan meriam laser. Itu terlalu cerdas, memiliki kecerdasan, sangat jelas meriam laser berbahaya bagi makhluk tingkat kaisar. Itulah sebabnya ia dengan mudah menggunakan balok emasnya untuk menghancurkan meriam. Jia Yi berkata, bahkan terlalu malas untuk mengejar tentara yang melarikan diri, itu memungkinkan monster tingkat kaisar melakukan pekerjaan itu. Petik 2. Dikejar oleh makhluk tingkat kaisar, bahkan pasukan yang jumlahnya puluhan ribu akan mati. Membunuh monster tingkat kaisar, berarti menyelamatkan lebih dari 10.000 orang atau lebih. Jia Yi berkata, dan satu wakil saja tidak memiliki jaminan untuk membunuh monster tingkat kaisar. Dimengerti. Luo Feng mengangguk. Dia sendiri harus, dalam waktu sesingkat mungkin, pergi ke reruntuhan arkeologis. Dan kembali dengan cepat. Ketika saatnya tiba, membangun senjata akan diserahkan kepada Babata. Dan dirinya sendiri. Dia harus melakukan pembantaian. Monster level kaisar, kamu ingin membantai manusia, aku akan membantai kamu semua. Tatapan Luo Feng sedingin es, belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat seperti ini, ia sendiri menjadi sedikit gila. Kecemasan, amarah, dipaksa ke tepi jurang seperti itu, tanpa tempat untuk lari. Luo Feng, karena betapa gilanya binatang menelan itu, kita akan melaksanakan rencana hulu ledak nuklir hari ini. Jia Yi berkata, jika kita bisa membunuh binatang yang menelan itu, kita akan memiliki harapan. Saat ini di Eropa, melihat ke arahnya, ia akan dengan cepat menuju ke sisi Rusia. Ketika itu terjadi, kami akan melaksanakan rencana nuklir di Rusia. Petik 2. Luo Feng mengangguk. Sebelum periode Grand Nirvana, Rusia adalah negara terbesar di dunia. Namun, selama usia kota markas, area tidak memiliki arti. Manusia hanya bisa hidup di pangkalan. Dan populasi di Rusia lebih rendah. Semua pangkalan itu dibangun di atas lempeng benua, itulah sebabnya ada lebih dari 10 juta kilometer persegi ruang tak berpenghuni di mana akan ideal untuk melakukan serangan hulu ledak nuklir. Malam ini, Luo Feng diam-diam berdoa di dalam hatinya.